Shalom, selamat pagi saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup ini selalu memilih, dan yang bikin pusing adalah terlalu banyak pilihan yang membuat kita menjadi bingung. Mulai bangun tidur sampai kita akan tidur lagi, kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Setiap pilihan tentu ada konsekuensinya, ada resikonya. Kita juga sering diperhadapkan dengan pilihan yang sulit, seperti si malakama. Namun bagaimanapun juga kita tetap harus memilih. Bahkan sekalipun kita tidak memilih, itu pun sudah menjadi pilihan kita. Namun tidak jarang ternyata pilihan atau keputusan yang kita ambil ternyata memiliki atau memunculkan masalah yang baru, yang lebih pelik, lebih rumit, dan membuat kita menjadi stres. Inginnya menyelesaikan masalah, namun yang terjadi malah memunculkan masalah yang baru. Mungkin di antara kita mulai bertanya-tanya, mengapa kesulitan dan pergumulan terjadi dan menimpa hidup kita? Situasi ini sering membawa kita menyalahkan situasi dan menyalahkan orang lain sebagai penyebab keruwetan atau masalah yang muncul. Mungkin juga kita menyalahkan Tuhan atas ketidaknyamanan yang sedang kita alami. Namun kita lupa bahwa masalah yang terjadi atas hidup kita sebenarnya ada andil dan peran dari diri kita sendiri. Tanpa kita sadari, kita salah dan lemah dalam mengambil keputusan atau terlalu terburu-buru memutuskan sesuatu, sehingga kita tidak bisa meminimalkan resikonya. Mencegah tentu lebih baik dari mengobati. Meminimalkan resiko jauh lebih baik ketimbang memecahkan masalah yang sudah terjadi. Energi kita sering terkuras habis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sepele yang terjadi atas hidup kita. Untuk itu, sebelum memutuskan sesuatu, kita perlu yang pertama, dengan tenang dan penuh kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan di dalam doa dan penyerahan. Firman-Nya berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Matius 6 ayat 33. Tuhan berkuasa atas hidup kita. Maka kita memohon kasih penyertaan Tuhan agar jalan keputusan yang akan kita ambil berkenan bagi Tuhan. Penyerahan ini akan membawa dan memberi kekuatan bagi kita dan juga kesiapan bagi kita untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Dalam kasih karunia-Nya, kita akan diberikan hikmat untuk melihat rencana Allah yang indah, supaya kita dapat memuliakan nama-Nya. Yang kedua, konfirmasi dan evaluasi. Dalam segala keterbatasan yang ada pada diri kita, Tuhan senantiasa menghadirkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk memberikan konfirmasi yang menguatkan, yaitu apakah keputusan yang akan kita ambil itu baik dan benar, atau sebaliknya buruk dan menghancurkan. Kita harus berani menerima dengan terbuka segala masukan, pendapat, dan saran dari orang lain. Kita juga harus mau melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kita susun, bahkan sesuatu yang sudah kita putuskan atau sudah kita kerjakan. Jika memang keputusan yang kita ambil cenderung akan banyak menimbulkan masalah baru, lebih baik di-delete atau dikaji ulang. Jujurlah pada diri kita sendiri. Berhentilah membuat alasan untuk menyalahkan orang lain atau membenarkan apa yang kita lakukan. Lalu bagaimana jika semua sudah terlanjur bahwa keputusan yang kita ambil ternyata menimbulkan masalah baru? Jawabannya kembali ke poin yang pertama dan yang kedua. Berdoa, berani mengevaluasi, serta memperbaiki.
Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 19 ayat 21. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami saat masalah begitu pelik di dalam kehidupan kami menyadari bahwa itu juga ada peran dan andil dari kami. Sekarang tolong kami untuk berani mengevaluasi diri. Dengan kerendahan hati kami datang kepadamu, mohon hikmat-Mu supaya kami boleh memperbaiki dan kami melangkah dengan sesuatu yang baru berdasarkan kekuatan hikmat dari Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, karena kami bisa kembali salah. Namun kami percaya Roh Kudus-Mu akan memberikan bimbingan dan penyertaan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita terus melanjutkan perjalanan hidup kita. Hari ini kita sudah berada di bulan yang baru. Di bulan ini kiranya berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.